Shalom dan salam sehat selalu. Selamat berjumpa melalui Rehat edisi Sabtu 24 Oktober 2020. Bacaan kita hari ini dari Kitab Ulangan 32 ayat 44 sampai 47. Sebelumnya marilah kita berdoa. Setiap perkataan-Mu Tuhan mengandung kekuatan dan pengharapan bagi kami. Firman-Mu akan diberitakan dalam kehidupan dan persekutuan kami saat ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami sungguh-sungguh dimampukan mendengar dan mengingat setiap apa yang Tuhan katakan melalui firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, itulah firman yang hidup. Amin. Ulangan 32 ayat 44 sampai 47. Nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Tema kita pada hari ini, ingatlah perkataanku. Saudara-saudara, jika saudara merenungkan ulang kehidupan ini, adakah perkataan seseorang yang sampai hari ini masih tersimpan di pikiran saudara? Jika masih ada, mengapa perkataan itu tetap menguat atau tersimpan dalam ingatan saudara? Perikop bacaan kita hari ini merupakan pesan terakhir Musa sebelum ia meninggal. Ia berpesan agar bangsa Israel tetap taat terhadap Taurat dan setia mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Ketika Musa menyampaikan nasihatnya kepada bangsa Israel, mereka semua berkumpul tertunduk untuk mendengarkan setiap perkataan dari Musa. Musa mengharapkan agar bangsa Israel tidak hanya larut dalam rasa haru, tetapi diharapkan menyimak segala perkataan Musa. Itulah sebabnya Musa berkata, "Perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu." Kalimat "jalanilah harimu" seolah-olah itu sebagai kesempatan terakhir untuk bangsa Israel. Musa berharap agar bangsa Israel tetap mengingat syair-syair nyanyian Musa untuk direnungkan. Dalam kesempatan itu, Musa kembali menegaskan kepada orang-orang Israel agar tidak meremehkan segala ajaran, nyanyian peringatan, dan Taurat Tuhan yang telah ia sampaikan kepada mereka, bahwa semua yang telah mereka dengar wajib diajarkan dan dilakukan oleh bangsa Israel dan keturunannya dengan setia. Itulah sebabnya Musa menggarisbawahi bahwa segala hukum Taurat yang telah diajarkan kepada mereka bukanlah ucapan kosong, melainkan sumber kehidupan bagi mereka. Saudara-saudara, melalui perkataan Musa di atas,
kita diajak merenung bahwa jika kita memilih hidup berdasarkan perkataan Allah, maka kita pun akan menikmati berkat dan keselamatan. Namun, jika kita lebih memilih mengabaikan perkataan Allah, maka kita akan mengalami kehancuran akibat dari pilihan dan pembangkangan kita sendiri. Kiranya Tuhan nantiasa menuntun setiap langkah hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu begitu indah dalam hidup kami. Ketika kami sungguh-sungguh mau mendengar, mengingat, merenungkan dan melakukannya, maka kami yakin kami akan hidup dalam tuntunan kasih dan kehendak Tuhan. Dan ketika kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti senantiasa memberkati kehidupan kami. Ya Bapa Surgawi, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk terus menghayati dan memahami serta melakukan firman-Mu. Berkati kami semua yang boleh menikmati firman-Mu hari ini. Kami terus mendoakan persekutuan umat-Mu, jemaat Tuhan di Jemaat Ramah. Tuhan tetap hadir, menuntun, membimbing, memelihara dan memberkati jemaat, agar jemaat terus hidup berserah dan bersandar kepada Tuhan. Senantiasa mau mengingat-ingat dan menghayati serta melakukan setiap perkataan Tuhan, supaya kami tetap hidup berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa Surgawi, Tuhan, Engkau memberkati pelayanan-pelayanan di jemaat ini, agar semuanya berjalan dengan baik. Tuhan dimuliakan. Utamanya persiapan pelayanan untuk besok hari Minggu. Biarlah semua yang akan terlibat di dalamnya mempersiapkan diri dengan baik, dan pelayanan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Teruslah memberkati juga pembangunan yang masih berlangsung, pembangunan ruang sekolah minggu dan ruang serbaguna. Tuhan menggerakkan hati siapapun agar dapat mendukung selesainya pembangunan ini. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga terus mendoakan saudara-saudara kami, jemaat yang dalam pergumulan dan penderitaan, sakit penyakit, di rumah ataupun di rumah sakit, atau juga yang sudah keluar dari rumah sakit, semuanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Tetaplah menuntun, menolong, memberkati mereka semua Tuhan. Segenap anggota jemaat Ramah dalam pergumulan masing-masing. Engkaulah kekuatan dan harapan anak-anak-Mu. Ya Bapa di surga, yang berduka Tuhan juga menguatkan dan menghiburkan. Demikian saudara-saudara kami yang mengucap syukur, Tuhan tetap memberkati, menyempurnakan rasa syukur anak-anak-Mu yang menikmati pertambahan usia lewat ulang tahun, juga ulang tahun perkawinan, juga yang menikmati berbagai bentuk berkat Tuhan, dikaruniai anak, cucu, sembuh dari sakit, lulus ujian, naik pangkat, dan berbagai bentuk kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati dan menyempurnakan. Ya Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sedang berjuang di bangku sekolah, di bangku kuliah. Teruslah menuntun, memberkati mereka. Mereka sungguh-sungguh berjuang belajar dan mereka boleh berhasil. Demikian kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang mencari pekerjaan. Kuatkan mereka, tuntun mereka agar tidak putus asa, tetapi senantiasa berseru dan berharap kepada Tuhan. Tuhan mau mendengar, menjawab doa mereka pada waktunya mereka mendapatkan pekerjaan itu.
Kami juga berdoa untuk jemaat dalam pekerjaan masing-masing. Tuhan memberkati. Topang mereka Tuhan, lindungi mereka. Bukakan pintu-pintu berkat-Mu. Apapun yang mereka tekuni yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk orang tua kami, para lansia. Topang mereka, kuatkan mereka Tuhan. Engkaulah harapan dan sandaran mereka. Ya Bapa Surgawi, jemaat yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan akan tuntun dan tunjukkan. Kami percaya ketika mereka berseru dan berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Dengan demikian mereka tetap setia hanya kepada Kristus. Ya Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tetaplah memberkati Tuhan agar mereka dimampukan memulihkan kondisi bangsa dan negara ini, khususnya dari penyebaran virus corona. Kondisi ekonomi kiranya terus dipulihkan sehingga masyarakat di mana kami di dalamnya ikut kembali menikmati kehidupan yang baik, kehidupan yang layak. Ya Bapa di surga, berkati para medis, dokter, perawat, keamanan dalam pekerjaan mereka, khususnya dalam upaya untuk membasmi penyebaran virus corona. Ya Bapa Surgawi, seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini kami bawa dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan terus menuntun, membimbing, memelihara, memberkati kami. Besok kami juga boleh diperkenankan untuk datang di rumah Tuhan, khususnya di jemaat Tuhan, di jemaat Rama, dalam menikmati persekutuan ibadah, baik pada jam 9 maupun pada jam 16 sore. Demikian jemaat yang masih akan beribadah di rumah, Tuhan juga tetap menyertai, menolong, dan memberkati mereka. Ya Bapa Surgawi, ini doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Dengar kami Tuhan yang berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang selalu setia mengasihi kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.